kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan yang berjudul pelapisan sosial dan kesamaan derajat. Di sini ada anggota-anggotanya, ada Siti Rahma, Suciaulia, Risa Novitasari, Sania Nia, dan termasuk juga Siti Permana Wardahani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Novitasari dengan NPM 205060039. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Pelapisan sosial. Pelapisan sosial adalah golongan manusia yang ditandai dengan suatu cara hidup dalam kesadaran tertentu. Pelapisan sosial merupakan gejala yang bersifat secara keseluruhan. Di dalam masyarakat manapun, pelapisan sosial itu pasti selalu ada. Pelapisan sosial menurut Dr. Andes Robert M.Z. Lawang adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Pelapisan sosial menurut Pitirim A. Sorokin adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat atau hierarkis. Selanjutnya ada macam-macam stratifikasi sosial. Yang pertama, adanya suatu perbedaan status dan peran sosial individu maupun kelompok. Yang kedua, adanya pendistribusian hak serta kewajiban yang didasarkan pada status dan peran sosial masing-masing individu maupun kelompok. Yang ketiga, terdapat suatu sistem simbol dalam status. Yang keempat, adanya perbedaan dalam pola interaksi yang terjadi antar individu maupun kelompok. Yang kelima, adanya perbedaan gaya hidup setiap individu maupun antar kelompok. Yang keenam, terdapat perbedaan kemampuan atau kualitas yang dimiliki antar individu atau kelompok. Selanjutnya ada teori pelapisan sosial. Pelapisan masyarakat dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama ada kelas atas atau upper class, yaitu kelompok orang kaya yang diliputi dengan kemewahan. Yang kedua, kelas bawah atau lower class, yaitu sekelompok orang miskin yang sering mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Yang ketiga, ada kelas menengah atau middle class, yaitu kelompok orang yang berkecukupan, yakni mereka yang berkecukupan dalam kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Lalu yang keempat ada kelas menengah bawah atau lower middle class, yaitu bagian dari kelas menengah yang lebih besar. Secara universal, istilah kelas menengah bawah merujuk pada kelompok rumah tangga kelas menengah atau individu yang belum mencapai status kelas menengah atas yang terkait dengan kelas menengah yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya teori tentang pelapisan sosial menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles membagi masyarakat berdasarkan golongan ekonominya, sehingga ada yang kaya, menengah, dan melarat. Yang kedua, Dr. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi SHMA menyatakan bahwa selama di dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai olehnya, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka barang itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Yang ketiga, Vilfredo Pareto menyatakan bahwa ada dua kelas yang senantiasa berbeda setiap waktu, yaitu golongan elit dan golongan non-elit. Yang keempat, Gaetano Mossoa, sarjana Italia, menyatakan bahwa di dalam seluruh masyarakat, dari masyarakat yang sangat kurang berkembang sampai kepada masyarakat paling maju dan penuh kekuasaan, dua kelas selalu muncul, ialah kelas yang pemerintah dan kelas yang diperintah. Dan yang kelima, Karl Marx menjelaskan secara tidak langsung tentang pelapisan masyarakat. Ia menggunakan istilah kelas yang menurutnya
Pada pokoknya ada dua macam di dalam setiap masyarakat, yaitu kelas yang memiliki tanah dan alat-alat produksi lainnya, dan kelas yang tidak mempunyai dan hanya memiliki tenaga untuk disumbangkan dalam proses produksi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat pelapisan sosial atau stratifikasi sosial. Yang pertama ada stratifikasi sosial tertutup. Yang dimaksud dengan stratifikasi sosial tertutup merupakan suatu sifat stratifikasi sosial di mana setiap anggotanya tidak dapat berpindah dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya. Yang kedua ada stratifikasi sosial terbuka. Berkebalikan dengan stratifikasi sosial yang bersifat tertutup, dalam stratifikasi sosial yang bersifat terbuka, setiap anggota masyarakatnya memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menaik atau turun dari satu tingkatan ke tingkatan lainnya. Selanjutnya ada stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial yang bersifat campuran merupakan gabungan dari stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial yang bersifat campuran memungkinkan terjadinya perpindahan antara kelas atau tingkatan sosial pada batas-batas tertentu. Selanjutnya ada fungsi pelapisan sosial atau status sosial. Yang pertama, sebagai sebuah alat agar pendistribusian hak dan juga kewajibannya merata, misalkan seperti menentukan kedudukan, jabatan, penghasilan seseorang, dan yang lainnya. Yang kedua, supaya mempersatukan dengan pola mengkoordinasikan kepada bagian-bagian yang terdapat pada sebuah struktur sosial yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, ada sebagai penempatan individu atau juga seseorang pada sastra atau lapisan tertentu di dalam struktur sosial. Yang keempat, sebagai penentu tingkatan mudah ataupun tidaknya bertugas status seperti kedudukan di dalam struktur sosial. Yang kelima, supaya memecahkan berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat. Yang keenam, untuk mendorong masyarakat agar bergerak sesuai fungsinya. Selanjutnya ada dasar-dasar pelapisan sosial atau stratifikasi sosial. Dalam stratifikasi sosial, perbedaan status sosial menjadi faktor utama yang mempengaruhi pembentukan stratifikasi sosial. Proses terbentuknya stratifikasi sosial dapat terjadi melalui dua cara, yaitu yang pertama terjadi secara disengaja atau telah direncanakan dengan matang. Yang kedua, terjadi secara alami atau tanpa direncanakan dan terjadi begitu saja, seiring dengan perkembangannya zaman dan pertumbuhan masyarakat yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramus Jolia, NPM 2050600022. Saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pembentukan lapisan sosial. Dasar pembentukan stratifikasi sosial terbagi menjadi 4, yaitu berdasarkan ukuran, kekayaan, ukuran kekuasaan, dan wewenang. Ukuran kehormatan dan ukuran ilmu pengetahuan masing-masing dasar pembentuk stratifikasi sosial ini memiliki ciri khas masing-masing, yaitu berdasarkan ukuran. Ukuran yang dominan dalam membentuk lapisan sosial pada masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran kekayaan. Kekayaan materi atau kebendaan dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, mana ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem lapisan sosial. Demikian pula sebaliknya, yang tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan yang rendah. Kekayaan tersebut dapat dilihat dari tempat tinggal atau barang-barang tersier yang dimilikinya. Yang kedua adalah ukuran kekuasaan dan wewenang. Seseorang yang mempunyai kekuasaan dan wewenang paling tinggi atau paling besar akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya adalah ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dalam kekuasaan orang. Yang keempat adalah ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya berdasarkan unsur-unsur. Menurut Narwoko dan Suyanto 2011-156 terdapat 2 unsur stratifikasi sosial di masyarakat, yaitu
Status dan peranan role. Status menunjukkan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat, sedangkan peranan menunjukkan suatu tingkah laku yang diharapkan dari seorang individu tertentu yang menduduki status tertentu. Kedudukan status. Yang dimaksud kedudukan status adalah kedudukan merupakan tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang-orang lainnya dalam kelompok tersebut, atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok lainnya dalam kelompok yang lebih besar lagi. Peranan role merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan status. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesamaan derajat. Kesamaan derajat adalah suatu sifat yang menghubungkan antara manusia dengan lingkungan masyarakat umumnya atau timbal balik. Maksudnya, sebagai anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban baik terhadap masyarakat maupun negara, pemerintah, dan negara. Pelapisan sosial dan kesamaan derajat mempunyai hubungan kedua hal ini berkaitan satu sama lain. Lapisan sosial berarti pembedaan antar kelas-kelas dalam masyarakat, yaitu antar kelas tinggi dan kelas rendah. Sedangkan kesamaan derajat adalah suatu yang membuat bagaimana semua masyarakat ada dalam kelas yang sama. Tiada perbedaan kekuasaan dalam memiliki hak yang sama sebagai warga negara, sehingga tidak ada dinding pembatas antara kalangan atas dan kalangan bawah. Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang persamaan hak setiap masyarakat. Hak setiap masyarakat memiliki hak yang sama dan setara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu ada pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28I ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah 4 pokok hak asasi dalam 4 pasal yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Hukum dibuat dimaksud untuk melindungi dan mengatur masyarakat secara umum tanpa adanya perbedaan. Jika dilihat, ada 4 pasal yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi, yakni pasal 27, 28, 29, dan 31. 4 pokok hak-hak asasi dalam 4 pasal yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pokok pertama mengenai persamaan kedudukan dan kewajiban dalam negara di dalam hukum dan di muka pemerintahan hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dengan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua adalah pokok kedua atau ditetapkannya dalam pasal 28. Ditetapkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Permana Wardani dengan nomor NPM 2050620 ya. Pokok yang ketiga ini pada pasal 29 ayat 2 dirumuskan kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk yang dijamin oleh negara. Berbunyi sebagai berikut: negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu sendiri ya. Dan ada juga yang keempat ini ada pasal 31 yang mengatur hak asasi mengenai pengajaran yang berbunyi 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, dan ada yang kedua,
pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Kali ini saya akan mempresentasikan itu tentang elite dan masa itu. Oke, kita akan ke pengertiannya. Pengertian elite pada umumnya itu menunjuk sekelompok yang dalam masyarakat menepati kedudukan tinggi. Dalam arti lebih khususnya dapat diartikan sekelompok orang terkemuka di bidang-bidang tertentu, dan khususnya golongan kecil yang memegang kekuasaannya. Fungsi elite dalam memegang strategi itu pembedaannya elite dalam memegang strateginya secara garis besar adalah ini sebagai berikut ya. Elite dalam politik ya, yang berkuasa dalam mencapai tujuan. Elite ekonomi dan militer, mungkin militer, diplomatik, dan cendekiawan ya. Mereka yang berkuasa atau mempunyai pengaruh dalam bidang itu. Elite agama ya, filsuf, pendidik, dan pemuka masyarakat. Elite yang dapat memberikan kebutuhan psikologis seperti artis, penulis, tokoh film, olahragawan, dan tokoh hiburan dan sebagainya. Nah, pengertian masa ini dipergunakan untuk menunjukkan ya suatu pengelompokan kolektif yang lain yang elementer dan spontan yang dalam beberapa hal mempunyai crowd, tapi sayangnya fundamental berbeda dengan dalam halnya yang lain ya. Beberapa hal penting yang merupakan ciri-ciri yang membedakan di dalam masa itu. Ya, yang pertama ada keanggotanya berasal dari semua lapisan masyarakat atau strata sosial, meliputi orang-orang dari berbagai posisi kelas yang berbeda dari jabatan, kecakapan, tingkatan kemakmuran, atau kebudayaan yang berbeda-beda gitu teman-teman. Oke, yang kedua ada massa merupakan kelompok yang anonim atau lebih tepatnya tersusun dari individu-individu yang anonim. Yang ketiga, sedikit sekali interaksi atau bertukar pengalaman antara anggotanya. Nah, di sini hubungan lapisan sosial dengan kesamaan derajatnya. Lapisan sosial dan kesamaan derajat ini banyak yang kita jumpai ya di lingkungan kita gitu ya. Berbagai hal, dalam hal apapun pasti tak luput dari perbedaan dalam pemberiannya gitu, pemberian, kesamaan, kesetaraan, pembagian yang setimbang dengan yang lainnya. Mungkin semua orang tak perlu heran ya, tak perlu dengan semua ini karena mereka tidak begitu menanggapi, tapi ada juga yang menanggapinya gitu dan mengkritiknya. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.